Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ketika meninggal dunia maka tidak meninggalkan harta dan benda. Oleh karena itu Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, nahnu la nuwarris, kami sekalian para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berilmu agama adalah pewarisnya para nabi, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan nabi yang paling besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah meninggal dunia meninggalkan beberapa benda, pedang, tombak, peralatan perang dan semisalnya, tapi Rasul sendiri mengatakan semuanya adalah sedekah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang bisa menjaga manusia dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat kelak, yaitu ilmu agama. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu an melewati pasar di Madinah, kemudian berpapasan dengan orang-orang yang sibuk berniaga. Lalu dia mengatakan, ya ahlas suqi ma'ajazakum, wahai orang-orang yang di pasar, kata beliau, kenapa kalian tetap di sini? Qalu wa madak, mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau mengatakan demikian? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hahuna. Maka Abu Hurairah mengatakan, itu di sana sedang dibagi-bagi harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian tetap di sini. Ala tadhhabuna fatakhuduna nasibakum min, kenapa kalian, kata Abu Hurairah, tidak pergi ke sana lalu mengambil bagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka pun bertanya, qalu wa aina huwa, di mana pembagian warisan Rasulullah, wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah mengatakan, di masjid Nabi. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Maka mereka pun bergegas datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Hurairah menunggu, yaitu di pasar tersebut. Fa qala lahum ma lakum? Fa qalu ya Abu Hurairah qad atainal masjida wa dakhalna fi falam nara fina syai'an yuksfihi syai'an yuksam. Lalu tiba kemudian tak lama mereka pun balik ke pasar,
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kenapa kalian demikian? Mereka pun mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami telah mendatangi masjid Rasulullah, bahkan kami memasukinya, tapi kami tidak melihat seorang pun yang membagi sedikit pun warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Apa kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Qalu bala, tentu wahai Abu Hurairah, ada. Ra'aina qauman yusallun, ada orang yang sedang salat, wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada pula orang-orang yang sedang baca Quran, wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, ada pula di antara mereka yang menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Tirmidzi Tabrani bi sanadin sahih. Kata Abu Hurairah, celaka kalian, engkau meninggalkan pembagian warisan, padahal itulah pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis ilmu menerangkan tentang halal dan haram. Itulah orang yang sedang membagi harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para nabi, demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta benda untuk umatnya? Disebutkan oleh para ulama, itu sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam, bahwasanya harta sebanyak apapun akan habis sekian tahun. Meskipun sebanyak mungkin harta, maka lama-lama puluhan tahun itu akan sirna, habis. Tapi ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan kekal abadi, apalagi diamalkan, maka berlanjut sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini mendapatkan warisan, yaitu ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan Rasulullah SAW mewariskan kepada kita harta benda yang melimpah, mungkin saja detik ini kita tidak merasakan yaitu harta tersebut. Karena yang paling penting adalah ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah warisan para nabi, dan ilmu agama itulah yang menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan mengantarkan kepada surga. Maka itulah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan oleh para nabi yang sebelumnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang hakiki bukanlah kekayaan harta, tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan ilmu agama. Kenapa demikian? Itulah yang disebutkan oleh Nabi, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mempelajari agama Islam, maka dia telah mengambil warisan Nabi dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja yang mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, bahkan pewaris nabi-nabi yang sebelumnya. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, mempersilahkan semua tanpa melihat yaitu status sosial. Orang kaya, orang miskin, semuanya bisa menjadi pewaris Nabi. Orang yang terhormat atau orang yang dianggap tidak terhormat, laki, perempuan, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mempelajari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu agama dengan beberapa tingkatan derajat. Bagaimana kita mengetahui seorang Abu Hurairah yang tadinya terlambat atau dibandingkan dengan sahabat yang lain agak terlambat masuk Islamnya, tapi ketika dia masuk Islam, datang ke Madinah, dia tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 4 tahun, fokus mempelajari agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memahami Al-Quran dan hadis. Bahkan dia rela
sampai kelaparan untuk mempelajari agama Allah. Bahkan pernah dia pingsan karena saking kelaparannya ketika mempelajari agama Allah. Namun setelah wafatnya Nabi SAW, beliau salah satu manusia yang paling berharga, yang paling mempunyai jasa untuk umat Islam ini. Ketika kita menyebutkan hadis, maka sangat sering dan paling sering disebutkan adalah nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal dia adalah orang yang kurang diperhitungkan pada zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui juga seorang yang dikenal dengan mujahid. Kalau disebutkan mujahid, maka kaitannya adalah tafsir. Beliau adalah termasuk imamul mufassirin, pemimpin para ahli tafsir dari kalangan para tabi'in, generasi tabi'in. Tahukah kita bahwa dia asal usulnya adalah seorang budak, kemudian masuk Islam, kemudian dimerdekakan, kemudian fokus mempelajari agama Islam kepada beberapa sahabat Nabi, di antaranya adalah Ibnu Abbas. Lalu kemudian di masa beliau dia diangkat sebagai imam dari kalangan ahli tafsir yang ada. Lihat juga seorang yang bernama Atha Ibnu Abi Rabbah. Beliau juga termasuk budak yang dimiliki oleh Bani Fihr. Kemudian setelah merdeka, dia belajar dan tekun belajar kepada beberapa sahabat Nabi seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Beliau secara fisik sangat-sangat kurang. Disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala, dia ini berkulit hitam, matanya buta sebelah, tangannya salah satunya buntung, bahkan ketika berjalan dia ini pincang. Tetapi di zaman beliau, di zaman khilafah Bani Umayyah, beliau menjadi rujukan fatwa, dan khalifah saat itu melarang semua minta fatwa kecuali kepada Atha Ibnu Abi Rabbah, karena ketinggian ilmunya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi seperti Nafi' Maula Ibnu Umar. Dia asalnya adalah budaknya Ibnu Umar. Lalu ketika dimerdekakan dia belajar dan terus belajar, maka menjadilah dia salah satu para muhadditsin yang sangat terkenal, sehingga salah satu hadis yang dikenal sebagai hadis yang paling sahih apabila hadis itu dari jalan Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa rahimahullahul jami'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa juga Nabi kita mewariskan ilmu? Di antara sebabnya karena ilmu agama ini mendekatkan kita dan memudahkan kita jalan masuk ke dalam surga. Sementara ilmu-ilmu selain ilmu agama tidak ada jaminan akan hal itu. Bukan berarti mengesampingkan ilmu-ilmu dunia, tetapi ilmu dunia silakan dipelajari menurut yaitu kebutuhan dan kemampuannya. Tapi yang sangat ditekankan adalah ilmu agama, karena Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melakukan perjalanan menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.